Halo guys, kembali lagi di Oplosan 99 masih dalam rangkaian persiapan menuju acara 17-an, yaitu event dalam rangka 17 Agustusan yang akan diadakan di SMA Pangudi Luhur Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2024. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai F&B tenants atau makanan-makanan tenants apa yang akan ada di 17-an. Nah, gue ditemenin sama Aditya Yoga, Jayus PL99. Hai. Halo Yus, lo sebagai apa di sini? Gue bantuin bagian kurasi makanan yang akan hadir di acara tersebut. Siap, jadi teman-teman, ada Jayus yang kurasi. Jadi kalau ada apa-apa, udah tahu mesti cari orang yang paling gondrong. Nah, gue juga ditemenin sama Raymond, PL99 juga, Mon. Nah, lo sebagai apa, Mon? Nah, gue sebagai koordinator coba ketemu sama tenan-tenan yang amazing ini. Siap, oke. Berarti ada Jayus sama Raymond yang tanggung jawab, responsible dari semua tenants yang akan ada di acara 17-an. Nah, hari ini kita akan mendatangkan tenan-tenan ya, Yes, yang udah lo pilih. Nah, kira-kira ada siapa aja sih dan kenapa lo milih mereka untuk datang ke Oplosan hari ini? Hari ini kita akan datengin bukan semuanya, tapi 4 yang kita pilih untuk hadir hari ini. Yang pertama kita akan hadirin adalah Coklatin. Oke, kenapa lu pilih Coklatin? Gini, satu, lu bayangin ketika kita satu event ini panas dan sebagainya, maka minum coklat ini yang paling oke. Itu yang pertama yang kita pilih. Jadi gimana supaya nikmat satu harian itu bisa minum coklat, dan ini bukan sembarang coklat nih. Masalahnya itu nih, selain ini bukan sembarang coklat, dan ini coklatnya tidak hanya enak banget, tapi juga punya kepedulian sama sosial. Selain itu, ini punya brother kita juga nih. Itu yang utama juga ya. Tuh. Oke, kalau begitu langsung aja ya kita panggil Coklatin. Selamat datang Mas Nugi ya. Nah, Mas Nugi ini PL94 ya? PL94, betul. Mas bisa memperkenalkan diri. Mas ini siapa, produknya apa? Oke, saya Nugi, PL angkatan 94. Produk saya Coklatin Signature, bubuk minuman coklat premium asli Indonesia. Oke, bisa kita lihat ya? Ini produk-produknya. Nah, yang itu isinya seperti ini dia. Oh, udah sasetan gini ya Mas ya? Coba lihat ya. Sasetan. Nah, ini guys, ini adalah Coklatin, produk coklat Signature, Coklatin Signature. Wah, seru. Ini bubuk ya? Bubuk, betul. Jadi pada prinsipnya ini minuman. Betul, bubuk minuman coklat. Saya juga biasanya kalau event itu punya yang ready to drinknya. Oh, jadi di sana kita nggak usah nyeduh kan ya? Tinggal minum aja nih ya. Betul. Guys, bisa lihat ya dari packagingnya, dari botolnya, dari print-printannya aja. Gue belum coba nih rasanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari depannya nih kelihatannya premium banget bro ya. Wah, bagus nih. Packagingnya aja kelihatan nggak ngasal lah, eksklusif gitu. Nah, Mas Nugi, mungkin bisa diceritakan dulu ya mengenai Coklatin. Sebenarnya kenapa Mas Nugi membuat Coklatin? Mungkin ada cerita-cerita yang seru. Bisa disampaikan, silakan. Ya, awalnya sih karena kan Indonesia sebetulnya adalah negara penghasil kakao ketiga terbesar di dunia. Ketiga ya? Ketiga terbesar di dunia. Walaupun sekarang sudah menurun ya semenjak pandemi. Cuman Indonesia tidak pernah dikenal sebagai negara penghasil produk coklat. Nah, kegelisahan itu sih yang akhirnya bikin saya dan istri membuat produk bubuk minuman coklat menggunakan biji kakao asli Indonesia. Bedanya kita menggunakan biji kakao yang difermentasi. Apa bedanya tuh Mas antara biji yang difermentasi sama biji yang nggak difermentasi? Nah, itu dari prosesnya sehingga rasanya yang difermentasi itu rasa coklatnya lebih kuat, intensitas rasanya lebih kuat, aromanya lebih wangi, dan kita nggak perlu ditambahkan zat tambahan gitu. Jadi rasanya tuh udah benar-benar alami jadinya, murni dari coklatnya. Nah, itu yang membedakan. Lalu kita juga punya varietas biji kakao yang sangat berbeda dibandingkan dengan produk-produk coklat lainnya, yaitu kita punya Criollo. Oh, yang ini nih. Betul. Ini ya. Betul. Ini Java yang merah ya? Criollo. Nah, itu adalah varietas biji kakao paling premium. Harganya paling mahal dan dia varietas yang terbaik di dunia, dan hanya ada sedikit negara di dunia yang punya. Saat ini hanya ada 10% dibandingin dengan biji-biji kakao yang lain jenis ini. Dibanding biji kakao yang lain ini paling premium ya.
Tapi ini sebelum acara di browsing juga katanya ini rare type ya, sangat fragile gitu Mas ya. Betul. Artinya dia nggak sestabil varietas coklat yang lain ya. Betul. Dia itu karena rasanya paling enak ya, bijinya tuh paling enak. Kalau buah kakao kita makan, dia rasanya paling enak. Jadi hama juga lebih doyan gitu. Oh gitu. Makanya dia sangat fragile itu ya. Betul. Jadi lebih dipilih sama hama gitu. Jadi mungkin kalau kopi itu kan macem-macem gitu ya. Kayak kita tahu lah zaman sekarang kan udah mulai makin menjamur, jadi kita tahu ada beans ini, beans itu. Kalau coklat juga gitu nggak sih Mas? Atau Ya sebetulnya varietasnya kakao itu ada 3, Criollo, Trinitario, dan Forastero. Tapi hampir tidak pernah dibahas di dunia produk coklat mengenai itu gitu. Sehingga justru itu Coklatin ingin mengangkat bahwa Indonesia punya varietas biji kakao terbaik, dan kalau diolah dengan benar akan menjadi produk yang sangat baik gitu dan premium. Oke, kedengarannya seru ya. Ini kita boleh coba nggak Mas? Boleh. Boleh Nah ya, itu ini kalau itu dark ya. coklat dari biji kakao Sulawesi kebetulan yang saya bawa. Semua ya? Sama ya. Ini langsung aja kita minum. Langsung diminum betul. Oh, Ini perlu dikocok nggak sih kayak gini tuh? Dikocok. Oh dikocok. Iya. Ada biji, ada kocok. Betul. Nice. Panjang bentukannya. Tapi ini enak kalau diminum dingin atau nggak dingin juga nggak apa-apa, atau gimana Mas? Menurut Mas? Kalau sebetulnya coklat itu kan lebih enak diminum panas. Sebetulnya ya. Oke. Tapi karena Indonesia itu negara tropis, jadi es coklat kayaknya lebih enak gitu. Tapi kalau di negara-negara lain, pengalaman kita pameran di luar negeri, negara-negara yang dingin mereka lebih suka hot coklat. Oke, kita coba ya. Coba ya. Enak loh, beneran loh. Enak. Pekatnya enak ya. Darknya kerasa ini. dan nggak terlalu manis. Itu yang penting. Ya. Ini dari fermentasi juga nggak ya? Ya betul, itu dari fermentasi juga. Nah justru itu aromanya, rasanya, warnanya itu alami. Nah itu yang membedakan kita dari produk-produk lainnya. Oke. Mas, nanti pas di 17-an apa yang akan dijual? Apa yang akan ada di booth-nya Coklatin? Apa aja yang bisa dibeli gitu ya? Apa aja yang bisa dibeli? Betul. Di 17-an sudah pasti es coklat ini dalam bentuk botol kita akan ada. Nanti ada 3 varian yang kita jual. Criollo, dark coklat, dan juga creamy latte. Creamy latte itu yang milk coklat. Ini creamy latte. Betul. Nah, selain itu kita juga akan menjual produk-produk bubuknya. Produk-produk bubuknya dan juga coklat barnya. Jadi saya punya coklat betul, coklat bar Java Criollo. Nanti itu harus dicoba karena rasanya juga berbeda dibandingkan dark coklat pada umumnya. Tingkat darknya berapa persen? Darknya memang 62%. 60%. Ya, tapi kita punya wine taste gitu. After taste-nya tuh kayak wine taste. Tapi aman nih ya? Aman, non alkohol. Non alkohol ya? Ya non alkohol sayangnya. Nggak aman ya kalau di PL. Sayangnya non alkohol. Sayangnya hari ini lu buka lu gini. Kalau boleh tahu harga jualnya berapa? Nanti di pas di 17-an. Harga jualnya yang botol itu mulai dari 20.000 sampai 25.000. Satu botol ini ya? Satu botolnya, tergantung variannya nanti. Yang paling mahal yang Criollo. Yang Criollo betul. Dan ini tahan berapa lama kalau sudah dibuka? Kalau sudah dibuka 24 jam di suhu ruang. Kalau dia belum dibuka dia 7 hari di dalam kulkas karena kita tidak pakai pengawet sama sekali. Siap. Tapi nanti yang akan dijual dingin semua kondisinya atau ada yang anget juga kan? Tadi katanya enak anget nih kalau coklat nih. Kita akan bawa juga yang hot coklat ada juga? sebagai pilihan lah ya. Tapi yang sudah jadinya kita akan bawa ice coklat dalam bentuk botol seperti ini. Nanti kita juga punya produk coklat kapsul namanya. Jadi dengan mesin Dolce Gusto. Dikirim mesin kapsul. Bentuknya kapsul, nah itu hot coklat. Nah itu akan kita pamerkan juga dan bisa dibeli juga. Mesinnya? Bukan. Kapsulnya? Kapsulnya bisa dibeli, minumannya bisa dibeli pada saat acara 17-an. Jadi nggak cuma bisa nikmatin di situ juga, tapi bisa pulang membawa coklat Indonesia gitu ya? Betul, betul. Satu lagi Mas, menarik nih kan tadi katanya global ya, maksudnya sangat yang terbaik di dunia si Criollo ini yang mungkin kita juga jarang dengar atau belum pernah dengar. Itu ada rencana ekspor gitu nggak Mas? Ya alhamdulillah Coklatin sekarang sudah available di Saudi Arabia. Dalam bentuk kemasan seperti ini. Jadi benar-benar pakai brand Coklatin dan kemasannya juga sama. Kemudian kemarin kita baru LOI dengan Jepang ya. Baru di salah satu acara pameran kita LOI dengan Jepang. Insya Allah kita akan available juga di pasar Jepang. Wah, sukses loh, hebat loh. Udah sejak kapan Mas Coklatin ini ada?
Coklatin berdiri 2016. Oke. Itu kan masih baru ya? Baru. Ya, 2016. Tapi kita baru seriusnya tuh di 2021. Oke. Jadi kita ngeluncurin Criollo itu di 2021 itu. Criollo 2021. Oke. Untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini, kalau mau mendapatkan Coklatin, pastikan nanti bisa datang di tanggal 17 Agustus di SMAPL di acara 17-an. Yes. Nah, tapi selain itu, Mas Nugi bisa info di mana teman-teman bisa membeli produk Coklatin. Ya. Yang pertama bisa lihat di Instagramnya kita @coklat_in. @coklat_in. Betul. Atau kita ada di marketplace. Ya, ada di marketplace utama ya. Si hijau, si orange itu. Shopee, Tokopedia. Betul, gitu ya. Ya. Itu bisa di ketik aja Coklatin Signature langsung keluar. Coklatin Signature ya. Ya, kalau toko kita yang langsung adalah Coklatin Signature Official. Tapi untuk yang offline-nya ada? Offline-nya kita ada di beberapa modern market, ada di KKV, ada di Growell, ada di Total. Udah masuk retail ya. Ada di retail juga. Mantap. Oke, pasti udah 10 menit. Kira-kira mungkin dari Mas Nugi ada yang masih belum disampaikan atau ada yang mau disampaikan? Silahkan, waktunya sekarang untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan tentang Coklatin. Nah, ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang akan ketemu ya di 17-an ada coklat Indonesia namanya Coklatin Signature. Kita punya varian yang sangat premium sekali yaitu Java Criollo. Bisa langsung dicobain di sana. Dan kita punya tagline nih, bangga minum coklat Indonesia. Karena kita pingin coklat Indonesia tidak hanya dikenal di Indonesia dan juga tidak hanya dikenal sebagai bahan baku, tapi menjadi produk jadi yang bersaing dengan coklat-coklat internasional. Mantap. 17-an ngomongin Indonesia, tentunya minum coklat asli Indonesia penting ya. Pas banget nih, keren nih. Jadi produk yang punya semangat juga. Jadi nggak sekedar hanya menjual produknya saja, tapi ada spirit, ada semangat di baliknya, dan juga untuk membuat bangga minum coklat Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman penonton nanti datang ke 17-an, langsung datang ke boothnya Coklatin untuk mencoba produk-produk dari coklat premium ya di Indonesia. Ada yang mau disampaikan lagi tadi kayaknya? Iya, sedikit aja. Dengan minum coklat Indonesia, teman-teman sudah membantu petani kakao Indonesia. Karena kami mensupport mereka. Jadi kalau produksi kita semakin meningkat, otomatis penghasilan para petani kakao di Indonesia juga akan meningkat. Karena kami membeli dengan harga yang lebih baik daripada harga normalnya. Lo bayangin aja, lo minum coklat udah enak gitu kan, nggak cuma lo yang happy, tapi juga petani juga makin happy. Nice. Siap. Bagus. Mas Nugi, terima kasih ya. Sukses untuk coklatinnya. Sama-sama. Sampai bertemu nanti di acara 17-an. Mantap. Thank you banget 17-an udah mau ngajak coklatin ya. Thank you banget. Kita justru seneng banget ini ada di sini. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Thank you. Oke, gimana tadi coklatin? Kalau dari kita udah tes foodnya dari Raymond dulu, Mon. Menurut lo gimana? Enak. Tadi cocok agak lain ya. Dan emang dia bilang ada fermentasinya something itu. Jadi kayak rasanya emang menurut gua rada beda sih. Emang kayak beneran coklatnya berasa ya kadang-kadang kalau misalnya kita minum dibilang ini minuman coklat apa tuh manis banget. Kebanyakan gula. Gula atau susu banget jadinya. Iya. Nah, kalau yang ini tadi kayaknya benar-benar pas. Lu kayak asli. Kayak makan coklat tapi cair gitu. Gitu. Buat gue enak banget emang. Dan gue rasa ini pas sih buat di acara 17-an karena kan juga banyak keluarga ya, banyak anak-anak pasti suka. Itu yang gue. Nggak terlalu manis itu. Jadi ini bisa semua rentang nih oke nih. Apalagi mendukung pemerintahan ya mengurangi gula. Nah, setuju. Oke, abis coklatin kita ada siapa lagi nih Yus yang lu undang hari ini? Mengingat bahwa acara ini akan banyak keluarga, jadi kita nggak ngomongin masalah cuman yang cowok-cowok doang gitu kan kita banyak keluarga nih. Cookies adalah yang akan kita datengin. Oh, ada cookies. Gue suka banget cookies. Siapa yang lu ajak? Yang akan kita ajak adalah Maldorf namanya. Oke. Maldorf ini dia baru hitungannya cuman secara rasa, secara kualitas, lo nggak bisa pandang sebelah mata nih masalahnya nih. Jadi itu kenapa dia diundang. Satu, premium quality-nya gokil. Oke. Dua, rasanya ini bukan yang menyekat di tenggorokan karena manis, tapi emang karena enak. Oke, lu udah nyoba ya? Udah. Oh ya pasti dong, harus. Udah. Jadi ini yang akan kita datengin saat ini adalah Maldorf. Nanti semoga teman-teman dan adik-adik kecil yang akan hadir di sana bisa makan cookies yang enak. Itu siap. Pertama. Oke, langsung aja ya kita panggil Maldorf.
Terima kasih bro, silakan perkenalkan diri lo. Oke, nama saya Niki, PL 2007, punya tenant Maldorf namanya. Punya brand Maldorf Cookies. Ini saya buat contoh buat kakak-kakak sekalian. Boleh ya langsung. Kita kasih 2 rasa. Ada satu The Pizza. Ini coklat chip, sebenarnya bentuknya 18 cm. Cuman karena kita mau jualnya single-single, kita potong bagi 4. Oke. Lalu ada satu lagi peanut butter. Wah, ada peanut butter segala kan nih. Tuh. Oh, ini bukan keluak ya? Bukan keluak. Oke, Nick, ini adalah 1/4 ya? 1/4 dari cookies besar lah bilangnya gitu ya. Oke, jadi ini nanti kalau teman-teman di 17-an dia akan dapat lu jual yang potongan kecil atau potongan besar? Kita rencana sih mau jual yang besar ya. Yang besar. Mau jual yang besar. Karena kita jual juga yang kecil. Jadi yang kayak gini ada juga kan? Bakal nggak ada sih. Kita bakal taruhnya yang gede. Karena ini kita buat taruh di tenant kita di MRT Lebak Bulus. Jualnya seperti itu. Karena kalau gede kan agak susah bawanya. Siap. Oke, ini apa namanya? The Pizza kita bilangnya. The Pizza. Oke, teman-teman, ini adalah The Pizza tapi bukan pizza yang kayak kita tahu ya, ini manis gitu cookies. Ya. Yang ini apa namanya? Peanut butter Cookies. Peanut butter cookies. Dengan dark coklat, dalamnya ada selai kacangnya. Tentunya namanya peanut butter ya. Peanut butter. Enggak bohong. Silakan coba lo berceritakan why you make Maldorf atau gimana Maldorf berawal dan kenapa lo membuat ini. Silakan. Oke. Awalnya itu ya karena suka nyemil ya. Suka nyemil, gue istri gue suka nyemil. Kelihatan. Body shaming. Enggak ada kelas shaming. Terus anak gue juga suka cookies. Jadi kalau kita pergi ke mall tuh suka ada cookies yang udah branded lah ya. Kita beli lama-lama. Ini enak tapi rasa itu mulu. Kita coba buat yuk. Kita coba buat. Lalu istri gue yang buat. Kok ini enak. Terus gue encourage istri gue untuk coba jual ke teman-teman kali ya, untuk hampers dulu. Lalu kita jual hampers gitu. Setelah hampers ada yang banyak yang repeat order. Bawa bilang emang anak-anaknya suka, variannya lucu. Jadi kita tuh ada satu lagi namanya The Blonde. Itu white chocolate. Nah itu juga anak-anak banyak suka. Lalu akhirnya kita coba jalanin itu tahun 2021, online aja jual di Tokopedia waktu itu, sama by Instagram only lah. Lalu berjalan, ada saudara gue mau join. Akhirnya saudara gue fokus cooking, istri gue fokus untuk marketing, desain dan lain-lainnya. Gue bantu aja lah, karena bantu makan. Bantu testing. Lalu akhirnya di 2023 kita ada kesempatan masuk untuk pitching di booth UMKM MRT Lebak Bulus. MRT Lebak Bulus lantai 2. Lalu di 2024 di Februari kita dikabarin bahwa kita juara 2. Lalu suruh kirim test food, kita kirim test food. 2 minggu sebelumnya lah, bulan awal Maret dikabarin. Tahun ini. Awal Maret dibilang oke, nanti di pertengahan Maret udah langsung buka ya boothnya ya. Akhirnya kita coba lah buka, kita seriusin. Kita desain segala macam, kita seriusin. Lalu berjalan sampai sekarang. Amin. Operation cost-nya sih udah aman banget dari penjualan di MRT itu sendiri. Mantap. Sekarang pun kita kemarin masuk di Bright Spot. Di Bright Spot pun kita masuk. Yang di Taman Bright Spot itu pun penjualan juga udah oke banget. Gitu. Kita cobain yuk. Iya, bikin boleh kan cobain? Boleh dong, boleh banget. Enak nih. Ini gue cobain ini. Ini peanut butter ya? Pizza tadi? Ini di pizza itu coklat chip. Ya, tapi gue cuman pengen kasih tahu ini soft cookies semuanya. Soft cookies. Enak. Nyam. Gue tuh suka banget cookies, men. Gue tuh bisa bedain yang bahan bakunya premium sama yang ngasal-ngasal ya. Bener dong, premium dong. Iyalah, beda. Mantep. Dan ini nggak terlalu manis juga ya. Itu yang penting. Iya. Ingat, kita lagi mensukseskan program pemerintah. Mengurangi diabetes. Enak nih, pizza enak nih. Bro, nanti di 17-an ini satu pizza kan 4 kali ini ya? 4 kalinya itu. Lu jualnya berapa? Kalau yang pizza yang 4 kalinya yang whole-nya itu 80.000. 80.000 satunya. Kita bisa makan bareng-bareng dong. Bisa banget, bisa di-sharing, bisa sharing. Jadi emang awalnya aim kita tuh untuk anak-anak. Karena ini pas banget kan, acara 17-an emang aimnya ke anak-anak kan. Apalagi 17-an ada tiket berempat juga. Ya, pas. Cocok. Oh iya. Loh, ini enak banget yang peanut butter. Enak ya, gue crunchy, tengahnya crunchy ya, tengahnya crunchy. Cocok. Mantap. Kalau yang ini berapa harganya?
Itu 25.000. Tapi yang ini nggak gede kan, emang segini kan Emang segitu. Berarti nanti segini ya? Iya, segitu. Nama Maldorf ada ceritanya? Nah, ada banget. Jadi awalnya gara-gara kita buat, istri gue buat, gue cobain enak segala macam, anak gue suka. Lalu mikir kan mau cookies apa ya? Kalau awal mau buat Instagram dulu. Kita mau buat nama apa ya? Cuman gue pikir ya udahlah, nama anak aja langka. Oh, namanya langka. Nama anak lo langka. Oh, Maldorf. Bikin lagi namanya langka anjing. Itu nama pel banget. Oh, ini nama anak. Lahir anak GPA, anjing lahir udah anak GPA. Nama anak. Dan setelah di MRT langsung kita patenin. Karena istri gue minta kalau nggak dipatenin nih nanti nama anak nih hilang. Gitu ya. Gak apa-apa. Jadi dipegang anak orang lain kan anak lo. Jadi lu udah hakiin juga nih. Udah anaknya. Anaknya. Berarti kalau ada orang besok mau ngasih anak Maldorf nggak bisa nih ya? Oh itu boleh. Kan ini kan khusus bayar royalti lah. Restoran aja. Untuk restoran jual cookies. Bro, Van, Niki, lu nanti pas di 17-an akan ada varian apa aja sih? Oke, variannya itu ada 10. Jadi kita tuh kebagi ada cookies sama ultra soft cakes. Jadi cookiesnya itu ada basic itu chocolate chip. Kecilnya dari si pizza lah. Terus the blonde white chocolate, peanut butter, chewy walnut. Itu chocolate chip dengan kacang walnut. Lalu pistachio kita jual agak kecil-kecil lah, pistachio dengan ada chocolate chipnya. Lalu yang terakhir itu brownies atasnya cookies. Anjir. Oh, gue kira bro cookies, payah banget. Cookies. Lalu untuk cakesnya kita ada satu namanya Jiggly. Jiggly itu ada 3 rasa, ada signature itu buttery rasanya, ada espresso sama ada double coklat. Nah yang satu lagi ini memang saudara gue yang menemukan nih. Jenisnya cake sandwich bilangnya. Namanya the raspberry sneak. Raspberry sneak itu pakai mereng, tengahnya raspberry, ada semacam flanya lah kalau gue bilang. Itu ditutup, penyajiannya lumayan besar lah, 8x10. Itu berarti lumayan kenyang ya makanya ya. Kenyang. Emang beberapa orang bilang kok lu jual harga murah gini tapi gede gitu ya. Emang kita pengen kasih yang affordable. Karena kan kalau waktu concern gue di awal itu pada saat gue beli kue, kok ini udah mahal-mahal banget ya kue cookies gini harganya semain course gitu loh. Itu motivasi bikin pertama ya, biar motivasi bikin pertama nggak belanja mahal di mall. Bener banget. Mantap. Nggak belanja mahal di mall, jadi emang orang setelah makan berat di 17-an untuk beli cookies emang cemilan. Jadi lu kalau ke mall cuma beli packaging doang dari yang merek mahal, lu masukin kayak cookies lu gitu ya. Ini nak, udah dapat ini nak gitu anjing gitu. Nice. Oke, ada something yang mau lu sampaikan yang mungkin belum kita bahas mengenai Maldorf atau apapun yang mau lu sampaikan, lu mau promo, jualan apa terserah. Sekarang waktunya silakan. Oke, paling yang untuk gue sampaikan sih nanti kalau untuk di acara 17-an supaya enak jalan-jalannya, panas menikmatinya, harus nyemil 1 cookies minimal 1 orang. Minimal 1 ya. Minimal 1 orang 1. Sorry, tadi range harga berapa sih? Range harga kita dari 15.000 sampai 80.000 itu yang gede itu. Start dari 15.000. Start dari 15.000. Banyak pilihan. Enak banget sih. Dan pastinya kualitasnya yang premium ya. Kita nggak mau downgrade ingredientsnya karena pernah coba baru makan langsung gatel leher. Berasa itu masalahnya langsung kan. gatel leher. Cekat di leher itu gue gak suka tuh makanya. Langsung gatel leher. Terus pemirsa harus ingat ukurannya segini ya. Kalau dikecilin ntar protes aja. Lihat seberapa telapak tangan coba telapak tangan. Telapak tangan. Bisa dicek Instagram kita ini juga tulis kok. Kita juga tulis seperempat. berapa sentinya di Instagram. Berarti siap ya Maldorf ya buat 17-an. Secara capacity nanti kita punya target pengunjung sekian banyak. Aman ya? Aman. Oh jangan lupa juga berarti 2007 bakal udah hadir semua nih ya. Itu mungkin gimana nih? Gua kabarin ini aja. Ya. Gua ngingetin aja nih 2007 hadir semua nih ya. Ada Maldorf semua nih. Oke. Nice. Thank you. Oke, thank you. Makasih ya. Thank you Maldorf, kakak semua. Oke, tadi barusan cookies Maldorf. Nah, gimana menurut lu? Gimana tuh tadi Maldorf? Gua kira gua bakal sugar rush nih, udah 2 sweet standards ya, ternyata enggak. Dan dia memang dan fun fact ya, tadi yang peanut butter tuh katanya dalamnya pakai teknik pembuatan baklava, jadi very interesting ya, crunchy gitu. Okay. Aduh, itu tadi seru banget sih. Emang niat sih ya, maksud gue Maldorf, gue baru cobain tadi juga baru pertama kali. Yang pertama seperti biasa gue tuh sweet tooth, jadi gue bisa tahu makanan manis-manis gue suka banget dan emang kelihatan ingredientsnya dia pakai yang premium punya. Di tenggorokan lo gimana? Enak, jadi nggak ada yang apa tuh seret-seretan gitu ya, biasa gitu kan. Kadang butternya atau apanya tuh
Ini enak lah, mantep gitu. So cocok nih ya, kita Cocok. masukin di 17-an ya. 17-an cocok. Cocok buat anak-anak, cocok buat keluarga. Buat Oke. semuanya. Berikutnya kita ada siapa lagi nih, Yus? Kita abis ini hal yang menarik nih. Untuk di angkatan 99, ini adalah makanan nasional nih. Makanan nasional 99. Iya. Kenapa? Ini selalu dibahas nih. Hampir setiap bulan pasti ada pembahasan masalah makanan ini nih. Oke. Kita akan datengin yang namanya rawon. Oh, rawon. Wah, itu makanan nih. favorit gue. Makanan yang katanya salah satu sup terenak di dunia nih. Oh, ada ya? Ada yang gitu artikelnya kan. ya? Ada oke. artikel yang bahas masalah rawon adalah makanan terenak di dunia nih. Oke. Nah, itu akan kita hadirkan juga di 17-an. Oke, pertanyaan gue, kenapa lu hadirkan makanan rawon di acara 17-an? Karena makanan nasional 99. Yes, itu salah satunya. Kedua, bahwa rawon yang kita hadirin ini bukan sembarangan nih. Karena nggak cuman lu cuma beli di pasar Ciputat atau pasar mana gitu ya, keluaknya. Ini jauh-jauh dari Jawa Timur khusus untuk membuat rawonnya. Oke. Ori banget. Ini dari Rumah Rawon yang kita akan hadirin. Jadi nama tenant atau nama brandnya adalah Rumah Rawon. Oke. Lu bayangin kalau udah Rumah Rawon ya pasti udah rawon banget tuh Ya, ya. udah banget. Langsung aja ya, Yep. kita panggil lah. Ini dia Rumah Rawon. Wah, Kayak ini rawon. dia jagoannya. Ini dia nih. Loh, mana rawonnya? Rawonnya mana? Oh, ini. Oh. Oke. Ternyata namanya Mas Rawon. Siap nih, kita taruh sini dulu ya. Oke. Silakan Bro Ivan, perkenalkan diri. Gue Ivan dari 2007 PL. Brand gue Rumah Rawon, emang spesialis di rawon, dan rawonnya emang agak berbeda ya, karena ini lebih ke orang sehat, karena untuk dari tetelannya aja lemak dan sebagainya, gue ada bagian yang emang dipisah, jadi orang bener-bener cuman makan daging full. Oke, maksudnya jadi bisa daging full atau yang ada tetelannya? Iya, Oh. gitu. Tapi standarnya gue daging doang, karena dulu ini sebenarnya makanan gue dari kecil. Oke. Oh, lu nggak pernah makan yang lainnya? Nggak, dulu nyokap suka bikin. Oh. Nah, pas tester awal gue mikirnya kayak gue harus bikin sesuatu. Mungkin kalau yang daging campur lemak itu kan udah biasa ya. Dan gue lebih ke orang tua sih karena dulu. Jadi emang ada yang emang full daging tanpa tetelan sama sekali. Oke. Jadi ini resep dari ibu. Sebenarnya gue punya om yang supply keluak gue yang dari Malang. Oke. Nah, tadi berarti keluaknya dari Malang nih. Dari Malang langsung. Apa sih bedanya keluak Malang atau keluak bukan Malang? Jadi kalau di Malang itu kan karena dia tanamnya agak lebih dingin kan. Beda kalau misalkan lu sekitar sini yang emang panas, di situ tuh berbeda dari rasanya. Itu sih. Jadi maksudnya lebih mantep gitu ya? Dan lebih mantep plus gue pengen masih menjaga kualitas yang emang ini resep Malang loh. Jadi bukan hanya resepnya doang, keluaknya pun gue ambil dari Malang. Oke. Jadi ini rawon Malang nih ya. Rawon Bukan Malang. rawon Surabaya nih ya. Bukan, dan dia lebih light. beda Ya karena beda. Untuk Malang itu dia lebih light. Ya. Kalau Surabaya itu yang dia lebih kental banget. Lebih pekat. Itu bedanya. Ya. Di 17-an Rumah Rawon akan hadir dong. Hadir. Apa yang akan di-present? Apa yang akan dijual? Ya pasti rawonnya. Rumahnya maksud rumahnya. Anjir, ternyata jualan rumah. Iya, rumahnya. Maksud gue ya menunya pasti hanya satu ya, yaitu rawon. Satu, dan ada mungkin nanti gue akan nambah karena ini sebenarnya bukan utama gue. Oh. Jadi dari daging yang gue masak ini, gue akan nanti ada namanya rice bowl sapi bumbu rendang. Beda nih menu beda nih ya. Menu beda yang cuman tapi berasal dari daging yang udah Sama. gue olah ini. Oke. Tapi ada olahan keluaknya nggak di rendangnya? Nggak ada, nggak ada. tentunya. Oke, baik. Van, lo bisa ceritain nih di depan kita udah ada displaynya, udah ada presentasinya. Nah, berarti satu porsi yang bisa di-expect dari pengunjung 17-an ketika dia membeli produk di Tenants Rumah Rawon tuh satu porsinya apa yang akan didapatkan? Coba lo jelaskan. Untuk satu porsinya yang pasti lu bisa bebas mau rawonnya aja atau pakai nasi. Oh. Dan termasuk juga telur asinnya. Itu include. Include. Oke. Kalau telur asin itu include. Jadi memang standarnya adalah rawon dengan
telur asin atau nasi rawon dan telur asin. Sambal ada dong? Sambal udah pasti ada. Ini gue lihat nih ada gini-ginian nih. Ini apa nih? Jelly ya? Jelly itu agak gue dulu nyari pembeda aja karena kan dulu gue suka makan nasi kotak tuh. Dulu ada buah-buahan, tapi gue mikir nggak mungkin buah-buahan gue masukin ke kotak kecil ini. Gue gantilah dessertnya seperti ini. Ya ini jadi maksudnya teman-teman ya, ini maksudnya bukan dibuka dicampur, bukan. Ini untuk sebagai pencuci mulut ketika sudah selesai makan gitu. Atau misalkan lu kepedesan, karena sambal gue itu bener cabai doang tanpa tambahan apapun. Kalau kepedesan pun juga setidaknya lu ada yang manis di lidah lah di akhir-akhirnya. Ini sambelnya nih agak beda ya. Beda. Secara bentukannya ya. Boleh ceritain nggak nih tentang sambalnya tadi? Kalau ini gue pakai sambal dengan bawang, jadi benar-benar cabai rawit dan bawang putih, bukan sambal terasi. Biasanya kan biasanya kan sambal terasi nih. Sambal terasi. Cuman gue dulu berpikir adalah ya cari pembeda juga sih sebenarnya, karena sambal terasi ya udah terlalu biasa dan gue ngerasa ya lu kok cabai itu kan nyari pedesnya ya dan nggak mengubah rasa rawonnya, sedangkan terasi kan dia agak kuat jadi ada terasinya banget. Jadi gue bener-bener tuh yang gue hadirin adalah lu bisa dapat pedes tapi lu bisa ngerasain tanpa ngilangin rawonnya gitu ya, rasa kluwaknya. Si jiwa rawonnya ini tetap ada gitu ya. Gengs, ini langsung yuk kita coba yuk. Gila, gue udah langsung. Boleh nih. Gue juga suka banget sih. Rawon tuh salah satu my favorite food. Nih gue cobain ini ya. Makanan kebangsaan banget sih. BTW ada opsi tetelan doang nggak? Itu mau gue tanya juga anjing. Kalau tetelan doang kita ada. Oh ada. Ada. Kalau untuk di apa yang kita jual sehari-hari itu ada. Jadi emang ada rawon tetelan doang. Nice. Oh yang sehari-hari. Ntar yang di 17-an ada yang tetelan doang gak? Itu mungkin akan gue tambahkan ya. Karena kan kalau untuk di event gue berekspeknya adalah dia nyobain daging gue. Karena daging ini gue prosesnya 4 jam. Buset. 4 jam. 4 jam untuk sekali. Jahat juga lo ya. Lumayan. Daging dibakar 4 jam. Ini 4 jam buset. Satu porsinya berapa harganya? Untuk satu porsinya 36.000. Ya, gue memang mengambil bahan-bahan yang oke. Cuman gue pengen semua orang tuh pengen bisa makan lah sebenarnya. Kerupuk termasuk gak? Kerupuk? Sudah termasuk kerupuk. Kerupuk termasuk ya? Oke. Sudah termasuk kerupuk. Wah, enak nih. Enak. Cocok. Kalau yang ini biasanya buat di event, kalau itu gue buat biasanya orang kantoran kebanyakan. Kalau pakai Mika ini ya? Ya. Jadi kita udah nanti dapatnya kayak gini ya 17 ya? Ya. Kalau event pakai ini atau kalau nanti di 17-an gue bisa pakai, kalau misalkan orangnya itu take away akan gue pakai tin wall itu karena lebih safety. Oke. Dagingnya lembut man. Ya, enak. Lu kalau ngerasain rawon gitu ya, kalau dagingnya nggak oke, itu jadi kayak kering tengahnya. Benar. Ini tuh tetap Seringnya gitu gue ketemunya. tetap juicy. Ini enak banget. Dan tambah nih segar banget tambahnya. Tambah ya bukan toge ya. Rumah rawon dari kapan? Gue dari 2016. Lo ada dine in gak sih? Gue ada di 4 tempat, 3 di Jakarta, 1 di Bintaro. Itu tuh semua kan sesuai dengan brandnya itu di rumah. Tidak ada, memang kita tidak ada dine in. Itu lebih ke gue punya teman, tuh gue bukain dan itu di garasinya mereka. Karena sebenarnya fokus utama gue adalah gue aminnya gue itu lumayan masuk di perusahaan swasta sama di kementerian. Mereka jadi kalau orang butuh catering untuk rawonnya bisa ke lu gitu ya? Bisa. Dan sebenarnya gue selain untuk dari online order atau lu pesen langsung, gue tuh juga nyediain yang via booth. Kayak biasanya gue di Kejaksaan Agung mereka itu mintanya dilayani kan kayak catering gitu. Jadi gue datang bawa booth gue dan gue ya ngeracik rawonnya di sana. Rawon nasional nih berarti nih. Oh lu nggak pakai telurnya, Mon? Oh iya. Ini ada telurnya loh. Keterusan. Tester tadinya jadi munyah terus. Dan sebenarnya itu gue ada satu lagi sih. Apa itu? Itu lebih ke rawon frozen. Oh, frozen. Dan aminnya itu udah sampai ke Hong Kong. Oh, ya. Itu lu makan dalam kondisi frozen atau dicairin dulu? Dicairin. Oh, cairin. Include nasi? Enggak. Oh, enggak dong. Bener rawonnya doang. Gue emang ada rawon frozen yang emang gue waktu itu berpikir kan ya jangan di Jakarta doang lah orang bisa makan. Dan ya kalau untuk nasional gue biasanya ngirim ke Bali ke teman-teman gue. Sampai ke Bali udah ya? Berarti. Bali udah. Tapi yang paling jauh aminnya ke Hong Kong. Enak tuh ya kalau misalnya makanan frozen makan Indonesia, kadang-kadang student di luar negeri dia kangen ya pengen makanan Indo, tinggal bawa aja pesan atau temennya titipin frozen gitu ya. dibawa di sana tinggal dipanasin.
Dapat deh, jadi itu mantap sih. Bro, ini kalau misalnya teman-teman penonton oplosan ingin mendapatkan atau membeli rumah rawon, tadi kan lu bilang ada 3 rumah ya? 3 di Jakarta, 1 Jadi di Jakarta. gimana cara teman-teman bisa membeli rumah rawon? Kalau untuk membeli rumah rawon ini sebenarnya lu di online platform gue semuanya ada. Tokopedia itu lebih yang ada frozennya, karena itu kan nggak terlalu instan ya pengirimannya. Kalau mau sehari-hari kita juga ada di Gojek, Grab, dan pesanan langsung via WhatsApp sih sebenarnya. WhatsApp ya. WhatsApp. Nomor teleponnya berapa? 0878 7745 6761. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya langsung mau membeli rawonnya dari Rumah Rawon, bisa langsung WhatsApp ya. Nomornya ada di bawah sini. Langsung aja di kontak, nanti bisa direspon langsung ya, ada adminnya ya. Dan sebenarnya kalau di online itu kita kan karena ada komisi ya. Itu kalau lu pesen langsung, itu lu akan dapat harga yang memang lu akan dapetin pas 17-an besok ini. Karena anggapnya dengan menu yang sama seperti ini, gue di Gojek itu harganya 50.000. Kalau untuk pemesanan langsung, entah di 17-an atau lu via WhatsApp, lu akan dapet di 36.000. Mantap, siap. 36.000 itu udah nasi atau belum? Udah termasuk nasi. Udah nasi itu ya? Selalu termasuk nasi dan telurnya tapi setengah. Telur setengah. Telurnya setengah. Ada lagi yang mau lu sampaikan mungkin yang belum kita bahas di diskusi ini. Ini sekarang momen lu untuk menyampaikan apapun yang mengenai Rumah Rawon dan nanti apa yang di-expect di 17-an. Sambil kita ngabisin. So far sih kalau sebenarnya standarnya F&B kan makan itu harus enak. Nah kalau tapi bagi gue nggak ngomong itu enak. Cuman kebetulan gue itu langganan beberapa para menteri. Dan kayak artis-artis kayak misalkan Sarwenda itu langganan di kita buat isi acara ulang tahun anaknya, ulang tahun kemarin Ruben Onsu dia juga sempat pesen kita datang ke rumahnya gitu loh. Dan ya aminnya ya mungkin itu approval dari, kalau lu bingung sebenarnya Rumah Rawon tuh seenak apa gitu loh. Kayak kalau gue yang punya pasti bilang enak lah gitu loh. Cuman ya untungnya dan aminnya kita juga sering diundang ke beberapa event kayak terakhir di BSI International Expo, terusnya di ISEF juga gitu loh. Itu sih sama ya. Siap. Ya pokoknya kita juga gak akan datengin tenan yang gak enak dong. Oh iyalah. Oh itu tanggung jawab lo ya. Iya makanya. Gue sih maunya tinggal. Gue bisa digampar gue sama angkatan. Maksudnya kan gitu. Oke. Cakep. Siap, Ivan. Terima kasih ya. Thank you banget. Sukses buat Rumah Rawonnya. Sampai ketemu nanti di acara 17-an. Ini lu ke Malang dulu nih sekarang. Iya. Bawa keluar, ngambil keluarnya enggak. Hand carry. Thank you. Makasih ya. Makasih. Thank you. Nah, tadi kan lu bisa ngerasain tuh sekarang si rawon Malang, bukan rawon Surabaya. Gimana menurut lu semua? Gue baru tahu ada perbedaan rawon Malang dan Surabaya. Actually gue suka banget makan rawon, tapi gue pikir rawon ya udah begitu. Ternyata tadi rawon Malang. Dia ngambil khusus keluaknya dari Malang. Oke, enak sih. Ya pasti enak. Maksudnya gue jujur guys, ini enak gitu. Kayak lebih tipis gitu ya daripada rawon Surabaya. Dia lebih tipis tapi nggak ngurangin gurihnya. Pokoknya kayak gitu. Kalau memang Surabaya biasanya lebih pekat banget tuh rasanya. Jadi ya sebenarnya kalau gue pribadi gue suka dua-duanya. Jadi kalau gue pengen yang agak lebih light, gue akan ke Malang. Kalau yang enggak, ya gue akan Surabaya. Gitu. Gampangnya kalau ke 17-an must try lah ya. Kalau 17-an lu must try lah. Mantap lah. Pokoknya enak lah. Ini cocok banget buat di 17-an. Kenapa? Karena ya tadi kan sebelumnya kita udah coba yang makanan yang ringan, coklatin, minuman, cookies, dan ini ada makanan beratnya dan rawon guys. Mantap, dan lu harus tahu itu makanan nasionalisme angkatan 99. Awas aja nggak beli ya. Awas aja nggak beli. Parah sih, makanya. Oke, berikutnya kita punya siapa ya? Siapa yang lu undang lagi nih? Nah ini banyak orang yang salah ngomong nih. Kalau makanan selanjutnya ini suka ngomong bakwan. Padahal kalau lu ambil yang original, mereka akan ngaku sebagai bakso. Oke. So bakso. Jadi yang selanjutnya nih adalah makanan yang relatif ringan tapi juga berat. Karena lu bisa sambil nyemil tapi totok kenyang gitu kan. Dan lu nggak ribet-ribet makannya. Yang selanjutnya adalah bakso Malang. Bakso Malang dan dia salah satu, kalau kita lihat beberapa di internet, dia masuk salah satu makanan cemilan yang terkenal di Jakarta. Yang kita panggil ini. Yang kita panggil ini yang bakal datang di 17 Siapa hari ini. namanya? Cak Sukumis.
Bakso Malang Cak Sukumis. Bakso Malang Cak Sukumis. Oke guys, langsung aja ya kita panggil Bakso Malang Cak Sukumis. Welcome. Ini salah orang, ini bukan. Nggak ada kumis ya lo? Silakan. Satu kumis tanpa kumis. Nih. Iya. Nah, ini dia produknya. Oke, ditaruh dulu. Silakan. Terima kasih. Wah, anjing gue kira nih ikan cupang. Oke. Silakan memperkenalkan diri dan produknya apa? Ya, nama saya Muco Karmuko. Kebetulan saya generasi kedua dari Bakso Malang Cak Sukumis. Oke. Ya. Artinya Bakso Malang Cak Sukumis itu siapa lo? Yang mengorganize Cak Sukumis dari awal itu Pak D. Pak D. Iya, Pak D. Om ya. Kumisan nggak? Kumisan. Paling nggak itu dia. Tapi jadi Cak Sukumis itu dulunya awalnya Cak Sukumis itu orang. Oh, Dia beneran orang, Bukan bakwan. bukan ikon, Bukan bakso. bukan. Dia kerjasama dengan Pak D. Terus bersinergi bareng. Caksu ngurusin produksi, terus Pak D itu ngurusin manajemen bisnisnya. Terus dikembangin, akhirnya kita sekarang total udah ada 13 cabang. 13 cabang se-Jakarta atau se-Indonesia? Jakarta Bekasi. Oh, Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi dulu. Mulainya di mana? Mulainya di Rawamangun Muka. Di belakang kampus UNJ. Oh, siap. Iya. Ini teman-teman pasti udah tahu lah ya, udah aware. Nah, lu PL bukan? Bukan kebetulan. Kenapa ada yang bukan PL di sini? Salah satu. Nah, ini menarik nih. Walaupun dia bukan PL, tapi Cak Sukumis ini adalah produk yang kerjasama sama Koperasi PL 99. Oke, jadi di Betul kan? Koperasi Betul. di Koperasi PL 99 ada franchise bro ya bahasanya ya? Investment kali ya. Investment, Iya, partnership betul. ya. Jadi Cak Sukumis cabang Cilandak, Yes. ya, yang Cilandak ada di tempat di OnePlus di Cilandak Tengah kalau nggak salah Betul, ya. Di Cilandak Cilandak Tengah Tengah, teman-teman datang itu ada cabang Cak Sukumis Cilandak itu yang adalah partnership dari KOPL 99 Ya. dimiliki oleh teman-teman KOPL 99 bersama dengan Cak Sukumis. Cak Sukumis, Betul. gitu ya. Ya. Oke. Jadi tetap ada rasa PL-nya dong. Ada rasa PL-nya, betul. Jadi bisa kita anggap bagian dari PL lah, Ya, gitu ya. ay. Ada kedekatan khusus ya. Ya. Ijazah PL-nya menyusul aja. Ntar honoris causa katanya ntar. Ini oke, coba lu jelasin produk lu deh. Jadi Tentang produknya. Cak Apa Sukumis nih? itu dari tahun 90 nggak pernah berubah produk atau menambah produk. Jadi Tapi udah nggak kadaluarsa kan? enggak dong. Sejak 1990 bukan dibuat dari tahun 90. Oh, oke, sip. Iya, jadi kebetulan kita ada 7 varian. Ada gorengan sama kukusan. Gorengannya itu ada 3. Ada kekian goreng, ada bakso goreng, ada siomay goreng. Terus kukusannya itu ada siomay basah, ada tahu, terus sama bakso halus sama bakso urat. Oke. Betul. Kita nggak bakso pakai urat. mie, kita nggak pakai bihun, kita cuma ada pendampingnya lontong. Oh, lontong. Pendampingnya lontong. Boleh cerita nggak? Kok lontong sih? Pendampingnya lontong. Lontongnya ketinggalan gitu. Oh, kita lontongnya ambilin lontongnya, ketinggalan. ambilin lontongnya. Lu nggak bawa lontong? Ada aman. Jadi Cak lontong. Cak Su lontong. kebetulan kan saya kuliah di Brawijaya. Oh, di Malang nih langsung ya? Di Malang langsung. Oke. Nah, terus Lu keluak tadi dia keluak. di sana memang kebanyakan ada bakso Malang itu kan terkenal dengan gerobakannya ya, gerobak pikulnya gitu. Terus saya melihat memang nggak banyak yang menjual mie, ya ada beberapa mungkin, tapi hampir semua gerobak tuh ada lontongnya. Ya. Jadi kebetulan ternyata pas dimasukkan ke Jakarta gitu, ternyata works. Dan Tapi enak ya. memang gue selalu menemukan kalau di sana kan lu bakso dengan lontong, Iya banyak betul, gitu kan. karena kuahnya itu cukup kaldu sih, Iya. jadinya masuk sebenarnya memang. Ini kepekatan kaldunya lu nggak bisa bohong nih. Oh, ini lontongnya. Oh, Siap. oke. Jadi maksudnya dimakan bulat-bulat gini ya? Ada dipotongnya. Biasanya minta dipotongin sih. Dicampur. Dicampur Dikunyahin ke dalam. nggak? Dikunyahin. Dikunyah dong, Bang. Oh enggak dikunyahin. Tolong kunyahin sekalian Mas gitu. Enggak, pertanyaan gue kadang gini ya, gue suka jajan tuh bakwan Malang. Tahu kan di gerobak-gerobak Jakarta kadang ada bakwan Malang. Ya. Ini barang sama nggak? Barangnya sebetulnya sama. Cuman kalau orang Malang, setahu gua nih ya, mereka ngomong ini bakso Malang bukan bakwan Malang. Cuman ketika ke Jakarta orang-orang jadi kayak bakwan. Padahal yang gue tahu bakwan itu yang gorengan ada udang apa bakwan sayur, bakwan jagung gitu-gitu. Nah, itu ada lagi tuh. Tapi kalau di sana namanya OTOT. Betul. Oh, Iya, Ada betul. lagi itu. Betul. Itu nama per daerah aja. Cuman gue mau mastiin bahwa yang kita bawa itu yang rasa asli dari Ngalam. Betul. Artinya kalau ngelihat bakso Malang tuh otentik Malang. Harusnya ya. Betul. Bukan saduran Jakarta. Bukan saduran tuh. Jakarta. Siap. Oke. Kita coba langsung yuk. Boleh, Mas, silakan. Oke. Wah, ini boleh lihat nggak yang gorengan nih kayaknya mantap banget nih.
Tunggu belum makan tadi siang. Rahwan apa kabarnya? Oh iya. Bro, jadi nanti pas di 17-an menunya apa aja, boleh diulang lagi tadi? Apa yang orang bisa expect di booth-nya Caksu Kumis? Di bakso Malang Caksu Kumis itu isinya tuh ada 7 varian. Ada gorengan sama kukusan. Di gorengannya ada 3 jenis. Ada kekian goreng, ada bakso goreng, ada siomay goreng. Terus di kukusannya itu kita ada tahu siomay sama tahu bakso sama ada siomay basah. Bisa milih nggak? Bisa milih. Kita sebenarnya jual satuan. Oh, jual satuan. Jual satuan. Tapi biasanya kalau di acara kita paket gitu isi 4 biasanya. Jadi walaupun ada 7 varian, mostly memang yang mesen ke kita itu satu mangkok itu isinya 4 sih, Mas. 4 sampai 5. Umumnya 4 sampai 5. Walaupun banyak yang nambah memang. Oke. Gitu. Tapi kalau diakumulasikan secara SKU gitu, Secara satu umum porsi 4 atau 5 sih biasanya. Di luar dari lontong ya? Betul, di luar dari lontong. Iya. Lontong itu nanti dapat otomatis atau add-on? Enggak, add-on. Add-on. Add-on, betul. Ini belakang-belakang. Bentuknya. Berapa harganya? Kalau kalau misalnya di outlet itu satu piecesnya 6.000, satu porsi komplit isi 7 itu 42.000. Oke. Berdua aja. Ya, berdua aja kuahnya. Nanti di 17-an harga segitu juga ya? Harusnya sama. Oke. Iya. Oh, emang lo mau rencana beda? Beberapa event naik sih harganya. Jujur abis bagus nih. Tapi di 17 lo nggak beda dong harganya dong. Harusnya sama sih ya. Harusnya sama. Siap. Oke. Terus dengar-dengar kalau Caksu Kumis itu emang ada partneran sama minuman ya? Iya, jadi sebenarnya Caksu Kumis itu selalu dibarengin sama paguyuban Sinar Garut. Oh, yang isinya es teler, es campur, Jadi es Garut ini kelapa dari alpukat. Malang? Enggak. Oh, enggak kan? Jadi memang mereka itu paguyuban selalu berdampingan dengan beberapa outlet Caksu. Oh, Gitu. nanti pas di 17-an bawa Sinar Garut. Iya, bawa Sinar Garut juga sih. Wah, cocok. Iya, benar. Seger banget. Hah? Tinggal dikit. Ya. Lu ambil dari gue kuah. Enak. Enak, gengs. Mantap. Ini gorengan nih ini gorengannya kalau kelamaan bisa kering nih, sebel nih gue. Tapi ada beberapa yang doyan gorengannya dipisah atau emang doyan gorengannya tuh lembek bareng kuah gitu, Mas. Kalau gue suka dipisah biasanya. Iya, dipisah. Lebih garing. Gue sih penasaran sama lontong nih. Bakso Malang sama lontong. Enggak, tapi maksudnya gue sering menemukan itu bakso Malang ketika bakso gorengnya di dalamnya tuh keringnya nyebelin banget. Terlalu kering ya? Kering banget. Terlalu jadinya. kering ya? Ini tuh enak masih berasa amis tenggiri sama sapi ya? Masih kayak gitu. Oke, mumpung sampai kita makan, mungkin lu bisa sampein apa yang mau lu sampein yang belum kita diskusiin. Nah, ini momen lu untuk ya mempromosikan barang lu. Dan juga mungkin apa yang bisa lu ceritakan nanti di aspek di 17-an. Lu promo-promo lah gitu ya. Jadi kalau ngomongin sedikit tentang Caksu di sekarang, bakso Malang Caksu Kumis nih sebenarnya cukup pro kontra ya. Karena kita kan nggak pernah menggunakan KOL ataupun influencer ataupun media ya, tapi kami selalu diliput gitu. Nah, kemarin tuh kita baru diliput sama Taste Atlas karena kita masuk ke 50 makanan Indonesia tradisional terbaik. Tuh yang tadi gue bilang tuh. Iya. Itu yang Sama gua bilang. beberapa media kayak Good News from Indonesia dan lain-lain. GNFI ya. Tapi kebetulan bakso Malang ini ada di Jakarta. Gitu loh. Jadinya agak-agak sedikit pro kontra, tapi ya kebetulan memang waktu saya di Malang susah sih ngebandingin Caksu dengan bakso Malang di Malang karena pricing. Gitu loh. Karena memang Malang kan mostly murah semua ya makanannya gitu. Enak-enak beberapa, ada kayak bakso Solo Kidul Pasar, terus ada bakso Presiden juga, ada bakso Damas. Presiden tuh yang di sebelah rel itu ya? Iya, sebelah rel betul, salah satu yang tertua tuh dia. Gitu. Pakai lontong unik juga ya. Lucu Gue ya? baru pertama banget nih. Lu Masuk ya, ternyata rasanya masuk ya. Masuk. Alhamdulillah. Kalau Jawa Timur pakai bihun tuh warnanya biru-biru, bihunnya gue bingung tuh. Iya kan Iya, bihunnya benar. Bihun kalau kasih bihun di Jawa Timur suka warna biru. Birunya dari apa dia? Tinta lah. Nah, ini udah. Luntur. Sama biasanya itu ada saus Malang, cuman itu yang gue pengen tahu tuh. cuman masalahnya itu supply-nya itu cukup sulit, Mas. Lu Gitu. jadi nggak saus Malang nih? Lagi nggak ada kebetulan. Barangkali ada supplier di sana dari Malang mau nyuplai ke Caksu boleh banget sih. Tolong ya, ini saus tomat Malang Saus itu tomat beda. merah Apa sih itu bedanya? boleh Apa banget saus sih. Malang tuh Apa apa? ya? Dia ada rasa lebih manis, kecut, manis, enak. iya betul. Nggak Kayak pedes. biasa saus-saus yang di abang-abang bakso itu. Beda. Bukan. Bang. Tapi maksudnya untuk kebutuhan itu kan dicampur di sini ya? Iya betul. Kalau gue Betul. cocol, Betul, dicocol, iya. Kayak gini gue cocol tuh beda banget, Le. Warnanya merah kayak agak Merah. pudar, terus rasanya tuh tomat kecut, tapi memang itu cukup. Ada cenderung manisnya kalau gue bilang. Iya, cenderung ke manis. Mau ngesubstitusi di Jakarta susah, nggak ada yang mendekati juga. Yes. Memang. Gue dulu biasanya beli yang satu botolan gini, jadi gue stok di rumah. Iya, untuk betul. itu.
khusus untuk saus tomat Malang. Betul. Itu iya banget tuh. Nah lu, aduh harusnya tambah itu tuh. Apa tuh? Si saus tomat itu tuh. Iya, lagi nggak ada. 17-an bisa datang nggak tuh saus tomat? Coba kita usahakan ya. Mantap. Iya, siap. Gimana? Oke nggak? Oke, gue suka banget. Ini bakso Malang ya. Bakso Malang, betul. Bakso Malang, bakwan Malang, bakso Malang ya. Tapi maksud gue suka makanan ini dan gue tadi gue bilang biasa gorengannya gue pisah sih. Gue nggak terlalu demen kalau gorengan yang lembek. Lembek ya, kena Oke. udah soggy gitu ya. Tapi ya nanti bisa request ya Yes, pas betul. di acara ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Aman, Mas. Gitu? Siap. Oke, siap. Thank you. Kita dapatnya mangkokan gini kan? Iya, betul. Bukan kayak gini kan? Enggak dong. Tapi kalau misalnya via online dibungkus itu memang plastikan. Plastikan gini kan? Tapi memang ada added paper bowl-nya. Kalau memang gitu. mau ini baru nambah Betul, gitu kan. betul seperti itu. Oke. Pokoknya jangan lupa bisa Betul. dibeli di Cilandak Tengah. Bisa Ya. jadi Bisa beli langsung tuh Kita ya. juga bisa di search di caksukumis.com. Itu ada list Caksukumis. beberapa outlet kita. Nice. Udah ada online, ada GrabFood, GoFood, sama ada Maps-nya. Siap. Kebetulan begitu. Oke. Ya. Mantap. Thank you Muco ya. Sama-sama, Thank you, sukses Mas. buat Caksukumis. Jangan lupa lu harus Jangan. kumisan gua rasa Ah, sih ya. iya. Ini Jangan, Mas Bang. Dimas. Kumisan kacau. Sampai ketemu di 17-an. Siap. Oke. Sampai Thank you berjumpa, banget. Bang. Ya, Yoi. terima Makasih, kasih. Bang. Jumpa. Gimana? Lu udah makan nyobain 4 yang akan hadir di 17-an? Dari gue dulu ya. So far so good, Jus. Nice, thank you. Well done, so far so good. Cocok ya, memang kita hari ini Jayus mengundang ada 2 makanan berat dan 2 makanan manis. Ya. Gitu ya. Ini mungkin sebagai perwakilan kali ya yang akan ada. Gue sih semua happy, gue semua suka. Ya dan ya begitu, enak. Pokoknya kita, bukan gua, tapi kita pengen memastikan acara 17-an ini lu nggak cuman happy untuk eventnya doang, untuk kegiatannya doang, tapi memastikan bahwa perut lu juga happy. Nah, itu yang paling penting. Yes, karena happy tummy, happy people. Happy people. Mungkin gue biasa juga datang ke event, gue orangnya cukup picky. Picky Ya. tuh dalam artian gue suka coba makanan dan gue pengen coba macam-macam. Ya. Nah, hari ini kan kita sudah menghadirkan 4. Ya. Nanti masih akan ada lagi nggak sih yang lain? Ada. Di Jadi, acara 17-annya? ada, pasti ada dan bukan cuma 4 ini yang dikurasi ya. Artinya ntar kita punya sekitar 12-an dan semuanya melalui proses kurasi yang sama. Artinya mereka semua punya distinct properties yang berbeda. Ya udah ntar kita Kategorinya lihat aja apa? Makanan berat, makanan ringan, segala macam. Ada segala macam lengkap lah. Karena dicoba untuk dibalance kan semuanya. Tuh. Keragamannya Semua. sama rasanya itu yang kita utamain di dalam kurasi ini. Jadi lu dapetin dari yang berat sampai ringan, lu dapetin dari yang kasarnya internasional sampai nasional lokal. Ya. Itu ada di sini. Oke. Dan apakah semuanya dari PL? Enggak semuanya dari Nggak semuanya dari PL, ya. Jadi kita mencoba ngutamain yang paling enak dulu. Kita Ya. juga ngutamain juga kalau emang ada dari brother kita yang oke, itu yang akan kita utamain juga. Siap, oke ya. So far so good ya untuk urusan tenants, F&B di acara 17-an. Oke guys, begitulah cerita di oplosan 99 episode kali ini mengenai bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan tenants makanan di acara Yo. 17-an. Teman-teman tadi udah lihat, udah ada 4 yang hadir di pertama di episode ini yaitu bakso Malang, Malang. Caksu, Ayo apalagi ayo. Rumah Rawon, Rumah Rawon, Maldorf, Maldorf, sama Coklatin. Coklatin. Nah itu ya keren-keren. Kita masih akan banyak lagi makanan di sana. Yes. Teman-teman datang ya nanti ke acara 17-an pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 di SMA Pangudi Luhur Jakarta di Brawijaya 4 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Acaranya seru banget. Pokoknya nanti bakal meriah. Jangan nggak mungkin kelaparan. Nggak mungkin Nggak mungkin kelaparan. kelaparan. Nah, pokoknya ditunggu, ajak teman-temannya semua dan keluarganya ke acara 17-an. Thank you. Sampai jumpa. Bye-bye.